Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku, Sheryl. Jadi hari ini aku mau sedikit bercerita dan sharing kisah pengalaman aku menjadi pramugari. Sebelum aku bercerita panjang lebar teman-teman, aku mau jawab satu pertanyaan dulu yang menurut aku menarik banget. Kak Sheryl, pernah nggak sih menyesal jadi pramugari? Nah, pertanyaan ini tuh langsung kayak tertanam di kepala aku, kayak oke, aku harus bikin video ini. Nah, sebelum aku bercerita lebih banyak lagi, aku akan jawab pertanyaan ini sebelum aku lupa. Satu hari pun, satu detik pun belum pernah aku menyesal jadi pramugari. Bahkan aku nggak pernah kepikiran coba ya dulu aku kesini, coba ya aku dulu jadi ini, coba ya dulu aku kuliah ini. Belum pernah ada satu detik pun aku berpikir seperti itu. Apa yang aku punya hari ini, apa yang kalian lihat hari ini, itu kebanyakan aku dapat setelah aku jadi pramugari. Contohnya ya, aku mulai dikenal semenjak aku jadi pramugari. Aku punya uang sendiri untuk belanja, untuk buka usaha aku sendiri itu semenjak aku jadi pramugari. Kemudian aku banyak tahu kota-kota di Indonesia itu semenjak aku jadi pramugari. Aku bisa sampai ke kota-kota tersebut pun karena aku jadi pramugari. Banyak banget orang-orang yang kalau ketemu aku, entah itu kenal ataupun enggak, suka nanyanya kayak gini, kenapa nggak kerja di kantor A aja, padahal kan gajinya lebih besar daripada jadi pramugari. Ya pramugari kan mempertaruhkan nyawa gitu, walaupun gajinya besar, tapi aku nggak mau jadi pramugari, mendingan kerja di kantor aja tapi bisa nabung buat jalan-jalan dan sebagainya. Oke, aku akan kasih jawaban aku ya untuk orang-orang yang suka melontarkan pertanyaan ini ke aku, atau mungkin kalian yang penasaran tapi belum sempat bertanya. Guys, maaf suara aku hilang dan maafkan tangan aku ya, ini kena gigit anaknya Kyo. Lanjut. Gini guys, pekerjaan itu kita nggak bisa ya langsung ngejudge orang. Kayak misalnya nih aku ngejudge kalian gitu, kayak Kenapa kamu nggak jadi pramugari aja? Kenapa kerja di kantor? Kenapa kerjanya di situ? Kenapa nggak jadi pramugari? Padahal pramugari gajinya besar loh, padahal pramugari bisa jalan-jalan. nggak bisa semudah itu ya, maksudnya mempertanyakan orang gitu. Banyak faktor kenapa aku nggak bekerja di sana, banyak faktor kenapa kalian nggak bekerja di sini. Bisa jadi karena faktor fisik, bisa jadi karena faktor kurangnya akses, bisa jadi karena memang latar belakang yang tidak bisa menyesuaikan standarnya, contohnya misalnya pendidikan. Dan menurut aku ya, aku tuh beruntung banget, bersyukur banget, dan bangga banget bisa jadi pramugari hanya dengan lulusan SMA. Pertama kali dapat gaji tuh ya, itu yang kayak anak lulusan SMA kayak aku, mungkin beda ya dengan kalian kalau anak orang kaya gitu. Aku dari keluarga yang berkecukupan, jadi jajan pun ya standar lah ya, sama dengan anak-anak umumnya. Saat aku pertama kali nerima gaji, itu tuh kayak oke, mau ngapain ya, ini gaji pertama ya, maksudnya kayak seseneng itu. Dan menurut aku ya, untuk anak lulusan SMA dengan gaji pramugari yang aku terima itu udah luar biasa cukup. Kalau masih ada yang bilang kayak kurang ini nih, itu setiap orang beda-beda ya, tergantung keperluannya. Kalau aku pribadi itu udah cukup banget membiayai hidup aku, bisa kasih ke orang tua, bisa beli ini, bisa beli itu, udah cukup banget. Aku kasih gambaran kisah hidup aku di awal jadi pramugari. Aku itu sampai saat ini tuh belum pernah tinggal di apartemen. Jadi aku dapat mes gratis dari perusahaan aku, dari maskapai aku. Aku nggak bayar listrik, aku nggak bayar air, aku nggak bayar perawatan tempat, nggak ada sama sekali. Jadi gaji yang aku dapat sebulan itu pure buat jajan saja guys. Tuh enak banget kan. Nah biasanya nih ada banyak tipe orang. Kalau kalian, aku contohin ya, ada dua orang, aku dan misalnya ada beberapa contoh lainnya. Kalian tuh bisa punya pilihan, mau tinggal di apartemen, atau mau ngekos, atau mau ngikutin teman, mau kemana gitu, mau tinggal di daerah mana, itu bisa aja gitu. Tapi yang perlu kalian pertimbangkan, apakah worth it gitu. Kalau misalnya memang kalian pikir di daerah tersebut kalian bisa jalan-jalan, kalian bisa membangun bisnis, it's okay gitu. Nah kalau aku sendiri saat itu aku kepikiran kalau aku tinggal di mes, bertahan di mes, aku bisa punya uang yang lebih banyak. Itu yang aku pikirkan saat itu. Kalau jalan-jalan, aku lebih senang jalan-jalan tuh saat aku nginap di daerah. Karena kalau di daerah Jakarta ini ya, dari satu tempat Jakarta Tangerang ini ya, dari satu tempat ke satu tempat lainnya kan aku harus transportasi menggunakan Grab atau motor-motoran atau transportasi umum yang dimana ngeluarin biaya lumayan banyak kalau mau jalan-jalan. Nah aku memutuskan untuk
kalau mau jalan-jalan tuh lebih sering ke daerah gitu. Misalnya aku lagi ke Semarang, nah aku pergi ke mall. Lagi ke Surabaya, aku pergi ke mall. Karena menurut aku lebih hemat biaya. Uang yang tadinya untuk transportasi bisa kita pakai untuk jajan ataupun untuk makan. Kembali ke topik pertanyaan tadi, apa pernah nggak menyesal jadi pramugari? Ya seperti yang aku bilang ya, aku belum pernah nyesal jadi pramugari. Aku juga nggak nyesal karena nggak bisa bekerja di perusahaan-perusahaan dengan gaji besar. Aku nggak nyesal karena menurut aku di sini pun udah cukup gitu untuk aku. Nanti setelah dari pramugari, kalian bisa bangun bisnis kalian dengan uang yang kalian simpan. Kalian bisa coba pekerjaan yang lain dengan pengalaman yang kalian punya. Karena perusahaan-perusahaan besar dengan gaji-gaji besar nggak mungkin mempekerjakan orang sembarangan. Karena mereka juga punya standar, mereka punya background pendidikan biasanya ya. Dan aku sendiri cuma lulusan SMA. Buat kalian anak-anak daerah, biasanya nih sorry guys, obrolan kita agak random karena aku apa yang kepikiran aja di kepala aku itu yang aku bahas. Anak-anak daerah nih yang mau jadi pramugari suka nanya aku, aduh Kak Sheryl, aku malu banget mau jadi pramugari, aku minder banget jadi pramugari, pasti banyak ya saingannya, pasti keren-kerennya di sana. Ini yang aku mau kasih tau kalian, apa sih masalahnya kalau jadi anak daerah? Mungkin ya, aku dulu juga punya pemikiran yang sama dengan kalian. Tapi hari ini ketika aku sampai di sini, ketika aku lihat kayak oke, sebenarnya kita semua punya kesempatan bersama untuk bersaing gitu. Selama kalian punya rasa percaya diri, kalian selalu mau belajar, kalian nggak sombong, kemudian rendah hati. Kalau memang nggak tahu bilang nggak tahu, kalau tahu bilang tahu. Seiring berjalannya waktu, nanti kalian tuh lama-lama tuh jadi terbiasa di sini, kemudian mulai nyaman, kemudian kalian akan ngerasa kayak ternyata di sini sama di daerah tuh sebenarnya sama aja, kayak nggak ada bedanya. Cuma paling bedanya fasilitas, kayak mungkin di kota lebih banyak tempat jalan-jalan, lebih banyak mall. Nanti kalau kalian ketemu teman-teman kalian yang hedon-hedon yang dari Jakarta, kalau memang kalian nggak bisa menyesuaikan ya udah gitu, kalian tuh nggak harus ikut mereka, nggak harus menyesuaikan mereka. Contoh, aku itu dari dulu nggak bisa ngomong lo gue, karena memang di daerahku nggak ngomong lo gue. Aku SMA itu di sekolah SMA Taruna yang dimana bahasanya itu bahasa Indonesia baku banget. Di sekolah aku tuh, di SMA aku tuh pakai saya. Jadi kayak sampai hari ini tuh aku sering banget ngomong saya. Bahkan kalau aku nongkrong sama teman-teman aku tuh kalau jalan sama aku kayak, saya bisa nggak ngomongnya biasa aja, tapi susah gitu. Aku kadang-kadang suka ya saya tuh biasanya kalau aku nggak begitu akrab dengan orang tuh aku masih manggil diri aku tuh saya. Dan kalau aku nyaman, why not gitu. Kenapa aku harus kayak ikut-ikut kalian lo gue tapi aku nggak nyaman gitu. Aku juga cari teman-teman yang menurut aku cocok aja gitu sama aku. Kalau misalnya memang kalian nggak bisa berbaur dengan orang-orang yang menurut kalian standarnya beda dengan kalian, ya udah gitu, nggak bertengkar, nggak berantem sama mereka, tapi juga cari teman yang memang cocok dengan kalian aja. Jangan berantem sama orang, tapi kayak kita ya udah kita cari, oh kalau kita mau jalan sama yang ini aja gitu, mungkin kita lebih nyaman, lebih cocok kayak gitu. Contohnya ya ada Mbak Siska, ada Sheila, ada Fedra, ada Kak Yola, Kak Namira, Kak Asa, teman-teman aku. Ya aku jalannya sama mereka yang menurut aku mereka udah kenal aku, mereka tahu standar aku. Mereka juga nerima aku apa adanya, nggak pernah maksain aku harus seperti ini. Oh ya kalau jalan harus pakai tas mahal ya, nggak, kita nggak sama sekali nggak seperti itu. Jadi aku pun nyaman kalau main sama mereka, karena biasanya ada teman-teman akan ada orang-orang yang oke, kalau mau jalan tuh kita harus pakai tasnya tuh seperti ini, kita harus dandanannya seperti ini. Jujur aja aku nggak bisa berteman sama orang-orang yang seperti itu. Aku tuh cuma pengen kayak hidup aku tuh nyaman, santai, pengen tuh kayak gitu. Sekarang tuh aku di masa-masa yang pengen kayak aku pengen ke pantai, pengen camping, pengen istirahat, pengen tiduran. Cuma itu doang yang ada di isi kepalaku. Terus pengen punya usaha, pengen punya anak, nikmatin apa yang ada di dunia ini gitu loh. Udah nggak mau ngejar apa-apa lagi. Nah jadi kalau kalian nanti jadi pramugari atau mau jadi pramugari, nggak usah terlalu terbeban dengan orang-orang yang punya standar tinggi. Kayak udah jadi diri kalian sendiri. Kalau memang kalian belum punya atau belum nemuin orang-orang kayak gitu, sendiri aja, nggak apa-apa. Aku itu ya suka kayak pergi kemana-mana sendiri. Waktu aku jadi pramugari pun aku ke mall sendiri, karena aku ngerasa nyaman gitu.
Terus ngebahas tentang pramugari, gimana aku bisa survive di training, karena kan trainingnya bahasa Inggris full ya. Aku dari daerah yang nggak pernah ngomong bahasa Inggris, maksudnya yang ngomong bahasa Inggris pas sekolah ataupun les doang. Aku nggak pernah ngobrol sama teman-teman aku pakai bahasa Inggris. Jadi kita tuh harus cerdas guys, bukan pintar. Kalau pintar ya bahasa Inggris lancar, semuanya lancar gitu ya. Kalau cerdas tuh kita harus punya trik. Contoh, aku nggak bisa bahasa Inggris, tapi aku juga mau belajar ya. Bukan berarti nggak bisa bahasa Inggris terus nyontek gitu, no. Itu bukan jalan yang terbaik guys. Misalnya contohnya aku sendiri, aku nggak bisa bahasa Inggris, tapi saat training karena bukunya bahasa Inggris semua, H-1 sebelum training dimulai aku udah translate pelajarannya kayak gitu. Jadi pas belajar, pas gurunya menjelaskan atau instrukturnya menjelaskan, kita tuh udah paham apa yang mereka ngomongkan karena sebelumnya kita udah punya translatannya. Kemudian gimana cara aku bicara dengan penumpang yang berbahasa Inggris? Aku tuh dulu awal-awalnya ngafalin aja kalimatnya. Nanya makan tuh kalimatnya seperti apa sih? Kalau nanya dia kursinya nomor berapa, kalimatnya seperti apa sih? Itu aku hafalin loh. Mau nyuruh orang tutup jendela, kalimatnya apa sih gitu. Aku hafalin aja kalimatnya sampai lama-lama aku mulai terbiasa gitu bahasa Inggris. Guys, asal kalian tahu ya, ngomong bahasa Inggris dengan bule itu lebih tenang dibandingin dengan orang Indonesia. Karena kalau ngomong dengan orang Indonesia pakai bahasa Inggris, kalau kita salah mereka tuh sensitif banget, kayak what? Ekspresinya tuh kayak seakan-akan tuh kayak kita tuh bego banget gitu. Tapi kalau kalian ngomong sama bule, bahasa Inggris kalian terbata-bata. Aku pernah ya ngomong sama penumpang aku bule, aku bilang sama dia, aku tuh nggak bisa bahasa Inggris, aku masih belajar. Bulenya itu sampai bilang, it's okay gitu, your English better than me, speak bahasa gitu. Bahasa Inggris kamu aja tuh lebih baik dibandingin aku bicara bahasa Indonesia gitu. Mereka tuh tahu mempelajari satu bahasa lain tuh nggak mudah. Mereka aja nggak bisa bahasa kita. Jadi kalau kita udah bisa bahasa mereka, menurut mereka tuh udah keren banget, udah hebat banget walaupun terbata-bata. Tapi mereka tuh sangat menghargai usaha kita gitu. Tapi memang sebaiknya untuk profesionalnya kalau bisa harus lancar bahasa Inggrisnya. Tapi kan kita bertahap ya. Namanya kita baru, jangan sampai kita tahu kita nggak bisa bahasa Inggris terus kita kayak ya udahlah bodo amat. Nah di sini kan ini prosesnya beda ya dengan yang aku ceritakan tadi. Yang tadi itu kita nggak bisa bahasa Inggris tapi kita mau belajar bahasa Inggris, itu nggak apa-apa gitu. Daripada bodo amat, gue udah aku nggak bisa bahasa Inggris, kalau ketemu penumpang bule kabur. Nah aku tuh dulu kebalik, aku tuh kalau lihat penumpang bule semangat banget guys, kayak oke, aku akan ngobrol sama dia dengan bahasa aku yang terbata-bata. Sampai aku tuh beberapa kali tuh akrab dengan penumpang bule, kayak dia tuh kalau butuh sesuatu tuh manggilnya ke aku. Karena walaupun aku nggak bisa bahasa Inggris, kayak walaupun kita bahasa isyarat, tapi penumpang tuh senang gitu loh, kayak dia ngerasa kita bisa nge-treat dia dengan baik gitu. Kemudian aku bingung sih mau ngebahas apa sebenarnya. Kurang lebih kayak gitu yang paling aku pengen kasih tahu ke kalian. Itu aku belum pernah menyesal jadi pramugari sampai hari ini. Aku bangga banget pernah jadi pramugari. Untuk kalian mau jadi pramugari jangan takut, jangan dengerin kata-kata orang, terutama orang yang suka bilang pramugari itu murahan, pramugari itu tidur sama pilot. Hey, aku mau ngasih tahu sesuatu dengan kalian, ini penting banget. Kita bukan anak kecil, kita punya mulut. Kalau kalian dijahatin, kalian diapa-apain, tinggal ngadu zaman sekarang. Kalau nggak bisa ngadu, bikin video tag ke aku kalau memang ada orang yang ngejahatin kalian, biar aku yang update. Kalau misalnya kalian diapa-apain tapi beritanya nggak di-up, ceritain ke aku update deh di YouTube channelnya aku. Karena aku jamin sampai hari ini aku sendiri, teman-teman aku sendiri belum pernah ngalamin hal-hal yang seperti itu, kayak dipaksa tidur sama pilot. Aku nggak tahu ceritanya dapetnya dari mana. Mungkin ada gitu ya, mungkin ada. Tapi satu hal yang aku ingin kasih tahu ke kalian guys, cara kalian berinteraksi dengan orang, attitude kalian, sikap kalian itu mempengaruhi respon orang lain ke kalian. Contoh, ketika kalian atau aku ketemu dengan satu kapten pertama kali, selamat pagi Kapten, saya Sheryl. Hari ini saya terbang dengan Kapten ke Manado ya Kapten. Bla 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 bla. Ini rute kita Kapten. Nih. Kira-kira respon Kaptennya gimana?
pasti respon kaptennya ya formal seperti apa yang kalian bicarakan. Baik Cheryl, terima kasih ya Cheryl, nanti saya tunggu di atas, nanti kalau udah jamnya tolong panggilkan saya, pasti kayak gitu, cuma kayak gitu doang guys. Tapi kalau kalian nyapanya Kapten selamat pagi, saya Cheryl Kapten, Kapten ke Manado ya Kapten ya, ikutan ya Kapten ya, hari ini kita nginep di Manado loh Kapten. Kapten nanti malam mau keluar makan nggak Kapten? Mau sampai gelagat kalian tuh yang centil banget. Maybe orang tersebut yang tadinya nggak kepikir apa-apa juga bisa kayak oke, mungkin nih orang bisa nih ya, kayak gitu ya nggak sih? Menurut aku itu bukan karena jadi pramugari atau enggak ya, dimanapun kalian berada, respon kalian ke orang lain itu mempengaruhi cara komunikasi kalian ke orang lain itu mempengaruhi respon kalian. Kalau kalian ngobrolnya formal, nggak mungkin kaptennya tiba-tiba kayak Cheryl, nggak mungkin kayak gitu, karena kita bisa ngelihat orang itu seperti apa dari cara bicaranya. Kalau kalian nggak mau digenitin, nggak mau dijahatin, nggak cuma jadi pramugari, nggak cuma saat bekerja, dimanapun kalian berada, di luar, di kampus, di tempat kerja kalian, kalau kalian bicaranya formal, orang akan formal ke kalian. Tapi kalau kalian genit-genit sama orang, ya orang juga akan responnya genit-genit ke kalian gitu. Dan pilot-pilot itu, kapten-kapten itu, mereka tuh punya uang banyak guys. Ngapain ya dia tuh kayak ngepaksa kita? Kalau emang mau ya cari aja gitu, yang memang bisa dibayar, ataupun cari pacar gitu ya nggak sih, yang cantik-cantik banyak banget. Ngapain harus maksain kita sampai kita yang nggak mau sampai dipaksa-paksa? Ngapain? Kaptennya juga ogah kali maksa-maksain kita, ya nggak sih? Dimanapun kalian berada, aku rasa ya yang kayak gitu-gitu tuh masalah personal deh, bukan masalah pekerjaannya. Jadi kalian nggak bisa bilang pramugari itu murahan, karena di tempat lain pun banyak banget yang kayak gitu, nggak sih? Ya nggak sih, jujur dong. Kayak aku tuh kesal banget ya kalau ketemu orang terus bikin image ke aku tuh seakan-akan aku murahan. Tuh rasanya aku pengen banget aku tampar guys, serius pengen banget aku tampar. Kalau aku punya kesempatan untuk tampar tuh, sejujurnya aku pengen banget nampar orang-orang kayak gitu. Tapi balik lagi ya, karena kayak buat apa sih yang kayak gitu-gitu. Aku kayak udahlah, aku paling menjelaskan, aku menceritakan supaya orang tuh oh ternyata enggak ya. Dan perlu kalian ketahui, aku tuh banyak banget kenal pramugari aku, senior aku tuh yang justru nggak seperti itu. Kalian cari deh teman-teman, kalau kalian nggak percaya sama aku, kalian cari kenalan pramugari atau teman-teman kalian yang biar mereka yang menjelaskan, orang yang menurut kalian bisa dipercaya bahasanya, oke? Karena di luar ya, kalau kondisi lagi baik-baik tuh nggak diberitakan, oh iya ada pramugari yang baik-baik gini-gini, nggak akan. Tapi sekali ada kasus maka diangkatlah ceritanya, begitu guys. Jadi jangan sampai termakan dengan omongan-omongan orang di luar, terutama para orang tua, para ibu-ibu di rumah. Jangan ngegosipin tetangga yang mungkin anaknya pramugari gini-gini. Hey, tolonglah ya, sibuk aja dengan urusan kalian di rumah. Janganlah bicarakan kanan kiri terserah, dosa ditanggung masing-masing. Oke. Itu tergantung dengan kepribadian masing-masing. Kita hari ini mau jadi orang baik, kita besok mau jadi orang jahat. Kita hari ini mau marah, kita nggak mau marah, itu pilihan masing-masing. Jangan ngatur-ngatur orang lain gitu, jangan mempertanyakan kehidupan orang lain, oke? Bahkan aku sampai hari ini tuh ya, aku udah nggak nafsu lagi bicarain orang lain. Aku cuma pengen sibuk dengan diri aku sendiri. Besok mau ngapain ya, mau bangun usaha apa lagi ya, mau bikin apa lagi ya. Kenapa kalian nggak ngabisin waktu kalian buat hal-hal seperti itu? Hari ini aku mau cari informasi apa ya, hari ini mau belajar apa ya, hari ini mau nonton apa ya. Banyak banget tau hal yang bisa dilakuin selain kayak pramugari itu ya ngejual diri nggak ya, kok dia bisa beli iPhone ya. Hey, kita bisa kali nabung, kita bisa nabung guys, kita bisa nabung. 2 bulan kita kerja juga kita kebeli, 1 bulan mungkin kebeli, tergantung jam terbangnya, oke? Jadi jangan bicarakan orang lain. Ada juga, pramugari kok HP-nya jelek. Hey, jangan lihat HP-nya, lihat saldo rekeningnya, oke? Oke. Gak semua orang suka pakai barang mahal, gak semua orang suka ngabisin uangnya buat yang gak penting. Justru aku punya teman-teman ya yang dia tuh nggak ngikut gaya orang. HP update ganti iPhone 13, enggak. Aku punya teman-teman yang standby dengan HP Android aja cukup. Tapi dia menggunakan uangnya untuk pendidikan, untuk kuliah, untuk kasih ke orang tuanya. Banyak banget tau teman-teman aku yang mempergunakan uangnya untuk nabung, beli emas kayak gitu-gitu. Kan kita nggak bisa lihat ya. Jadi jangan kayak
pramugari itu pasti nggak punya uang ya, maskapainya begini begini. Kalian tuh nggak bisa nilai hal-hal dari luarnya aja guys, karena kalian harus dekat dengan orangnya biar kalian tuh tahu seperti apa gitu. Jangan ngomong sembarangan ya. Sampai di sini aja sih kok aku jadi ceramah. Mungkin itu aja sih yang pengen aku ceritain. Aku nggak tahu ini penting atau enggak, tapi ini sharing aja gitu daripada aku gabut di rumah ya. Jadi aku ngomong aja sendiri depan kamera. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan mau kalian tanyain lagi, silahkan komen di bawah atau kita ngobrol di next video. Thank you guys, bye bye.